Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risdayana Ruding, saya kelas C Teologi. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah terdapat dalam Amsal pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan saya mengambil satu ayat untuk menjadikan kita sebagai renungan dalam kehidupan kita yang terdapat dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini atau renungan kita pada pagi hari ini ialah merendahkan hati, mengakui kelebihan orang lain. Merendahkan hati, mengakui kelebihan orang lain. Semua orang tanpa terkecuali ingin dipuji dan dihormati oleh orang lain. Semua orang yang ada di muka bumi ini ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai oleh orang lain. Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai, tidak ada manusia yang tidak ingin dihormati, bahkan tidak ada manusia yang tidak ingin dipuji. Tetapi kita tidak suka jika ada orang lain menghina kita, merendahkan kita, bahkan mencaci maki kita. Saya sebagai pribadi, saudara-saudari, pasti tidak suka dihina, bahkan tidak suka dicaci maki. Pujian terhadap kita atau pujian dari seseorang terhadap diri kita adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Jika kita dipuji, jika kita dihargai, itu sangat membuat hidup kita menjadi semangat dalam melakukan sesuatu, semangat dalam melakukan pekerjaan, karena kita dipuji dengan baik. Jika kita dipuji, berarti kita itu ditinggi-tinggikan, kita disukai oleh orang jika kita dipuji. Pujian juga dapat membuat hati seorang untuk menerima teguran atau kritikan orang lain. Sayangnya tidak semua orang dapat memberikan pujian kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan pujian dari orang lain. Sangat sulit mendapatkan pujian. Maka dari itu, jika kita ingin dipuji, perlihatkanlah hal yang baik kepada orang lain. Perlihatkanlah hal yang menurut kita baik dipandang orang lain. Itu akan membuat orang memuji diri kita. Perlihatkan karya Allah kepada mereka. Perlihatkan kehidupan kita yang sesungguhnya kepada mereka. Jika ingin mendapatkan pujian, maka berikanlah yang terbaik untuk orang lain di luar sana. Karena pujian itu adalah hal yang sangat berharga. Jadi usahakan di dalam diri kita atau di dalam diri saudara-saudari harus memperlihatkan hal yang baik, hal yang menyenangkan hati sesama kita, termasuk hati Tuhan sendiri. Itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan jika ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan yang menjadi tema kita adalah kerendahan hati mengakui kelebihan orang lain. Mengakui kelebihan orang lain adalah hal yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh masyarakat di kalangan Indonesia ini atau dimanapun. Hal untuk memuji orang lain itu adalah hal yang sangat sulit kita lakukan sebagai umat manusia. Justru saya secara pribadi atau saudara-saudari, justru kita yang ingin dipuji, tetapi kita tidak ingin memuji orang lain. Kita tidak ingin memuji karya orang lain, kita tidak ingin memuji kebaikan orang lain. Justru kita yang ingin terus dipuji. Itu sama saja kita egois dalam kehidupan kita. Orang sangat sulit mengakui kelebihan orang lain. Itu yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat di kalangan kita pada saat hari ini.
Dengan adanya sikap rendah hati, maka kita bisa mengikis egois kita. Jika kita rendah hati, maka kita bisa mengikis sedikit demi sedikit keegoisan kita. Jika kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mementingkan kehidupan orang lain. Begitupun sebaliknya, kita hanya ingin dihargai tetapi tidak menghargai orang lain, tidak ingin memuji orang lain, hanya kita yang ingin dipuji. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang beragama harus mempunyai kasih. Jika kita mempunyai kasih, maka kerendahan diri di hadapan Tuhan, kerendahan diri di hadapan kita, di hidup kita akan ada di dalam kehidupan kita. Jika kita rendahkan diri, jika kita mempunyai kasih, maka kita yakin dan percaya kita akan menerima atau mengakui bahwa kelebihan orang itu lebih baik daripada kelebihan kita. Kita menghargai orang, menghormati orang jika kita mempunyai kasih atau kerendahan diri di hadapan kita. Hanya orang yang rendah hatilah yang akan memuji kelebihan orang lain. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji kelebihan orang lain. Jika kita tinggi hati, jika kita egois, mana bisa kita mengakui kelebihan orang lain? Mana bisa kita menghargai pendapat orang lain? Mana bisa kita mengakui bahwa orang lainlah yang terbaik dari kita jika kita tidak rendah hati? Rendah hati adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jika kita rendah hati, yakin dan percaya bahwa kita mengakui bahwa orang yang ada di sekitar kita adalah orang yang betul-betul lebih baik daripada kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang mempunyai kasih. Sebab orang yang rendah hati adalah orang yang sabar. Bukan lagi orang yang sombong, melainkan orang yang sabar, orang yang rendah hati. Karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi jika ada orang yang sombong, itu akan direndahkan, dan jika ada orang yang rendahkan diri, dia akan ditinggikan. Maksudnya, jika kita sombong, maka pujian-pujian yang kita terima itu justru menjatuhkan kita, membuat kita tidak percaya diri. Sama halnya dalam kehidupan kita. Jika kita ditegur dengan kata yang tidak baik, yang membuat hati kita jadi terluka, itu karena kita sombong sendiri, itu karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati orang lain. Itu sebabnya orang menghina kita, tidak menghargai. Dan jika kita merendahkan diri dan ditinggikan, artinya jika kita memperlihatkan sikap yang baik kepada orang, sikap yang rendah hati, sikap yang memberi kasih, kita akan dipuji. Karena memperlihatkan sifat atau tingkah laku yang menyenangkan hati orang lain, yang tidak melukai hati orang lain. Untuk itu rendah hatilah jika ingin dihargai. Rendah hatilah jika ingin dipuji. Rendah hatilah untuk memuji orang lain. Jangan hanya kita yang ingin dipuji tetapi tidak ingin memuji orang lain. Itu namanya egois. Sebaliknya, orang yang rendah hati adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang dikasihi Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak ingin dikasihi Tuhan. Kita ingin dikasihi Tuhan. Jika ingin dikasihi oleh Tuhan, rendah hatilah, perlihatkan sifat-sifat yang baik di depan orang banyak. Perlihatkanlah sifat-sifat yang menyenangkan hati orang lain dimanapun kita berada. Baik di gereja, di rumah,
ataupun ke masyarakat, kita perlihatkan sifat yang rendah hati kita, jangan memperlihatkan sifat yang sombong. Justru jika kita memperlihatkan sifat yang sombong kita, itu akan membuat hati kita dilukai oleh sesama kita, karena mendapat teguran yang tidak menyenangkan hati kita, membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi tidak bersemangat. Tetapi jika kita dipuji dengan baik, kita akan mendapatkan motivasi yang lebih baik. Kita mempertahankan sifat kita, tingkah laku kita yang baik. Karena itu orang memujinya. Jadi teruslah rendah hati di dalam kehidupan kita. Teruslah berkarya dengan baik. Teruslah memperlihatkan sifat yang baik. Teruslah rendah hati, teruslah memberi, teruslah mengasihi. Jika kita telah melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, menghargai serta menghormati, percayalah kita akan rendah diri. Kita akan merendahkan diri kita. Kita akan mengakui kelebihan orang lain di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita semestinya hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak manusia. Sebab bukan kehendak manusia yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu kendalikan diri kita, bahwa diri kita ini hanya untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Merendahkan diri itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Maka mengasihilah, rendah hatilah. Semoga firman Tuhan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.